Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membuat video tentang manajemen risiko bencana mengenai bencana longsor. Sebelumnya perkenalkan, di sini ada kita sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Filjatan Keludin, NPM 214. Saya Rafli Maulana, NPM 116. Saya Muhammad Alfi Aldiansa dengan NPM 215. Saya Ahmad Farman Alifiano, NPM 281. Jadi video inspiratif ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Risiko Bencana Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik UPN Veteran Jawa Timur semester genap tahun 2025-2026. Stay tune, jangan tunggu lama-lama. Let's go! Indonesia merupakan negara yang sangat besar, di mana negara yang sangat besar ini juga didampingi dengan bencana alam yang sangat beragam. Sekarang saya berada di Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto, yang dimana daerah Pacet ini merupakan daerah pegunungan yang sangat rawan dengan bencana alam. Bencana alam yang sering terjadi di sini merupakan banjir, tanah longsor, dan bencana perseorangan. Bencana banjir di Desa Pacet ini sangat sering terjadi, di mana hal ini terjadi karena adanya musim hujan yang sangat deras. Musim hujan yang sangat deras ini membuat lereng tinggi di daerah Pacet sering longsor dan mengakibatkan bencana yang sangat besar. Bencana yang sangat besar ini perlu diwaspadai oleh masyarakat sekitar, di mana masyarakat sekitar harus memerhatikan sekitar, dan peran pemerintah di sini juga sangat penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya bencana longsor. Teman-teman, jadi di Mojokerto sendiri memiliki wisata alam berupa pegunungan dan wisata-wisata yang berdataran tinggi. Namun di situ juga terdapat resiko bencana yang cukup tinggi karena letak geografisnya berada di dataran tinggi. Dan kita di sini juga sudah masuk di lokasi Pacet yang dimana sudah ada peringatan bahwasannya di daerah atau di kawasan ini itu juga memiliki tingkat resiko bencana yang sangat tinggi. Nah, dari situ pula kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan letak geografis Pacet yang sangat indah dan memiliki wisata alam yang sangat melimpah, akan tetapi banyak resiko-resiko bencana yang perlu kita pertimbangkan agar bisa mencegah atau bisa memitigasi ketika nantinya terjadi bencana longsor. Jadi sejalan dengan apa yang sudah kita sampaikan, bahwasanya pemerintah Kabupaten Mojokerto atau pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan manajemen risiko bencana dengan edukasi kepada masyarakat dan memberikan pelang-pelang daerah rawan longsor. Nah, seperti itu ada contohnya daerah rawan longsor, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan waspada terhadap apa yang akan terjadi di daerah ini. Bukan hanya itu saja, tapi ada pelang yang akan saya tunjukkan di sana. Ayo. Berikutnya teman-teman, di sini ada pelang yang diberikan dari BPBD, yaitu adalah dengan letak geografis di Pacet ini yang pegunungan. Nah, untuk bencana itu bukan hanya tanah longsor saja, tetapi ada yaitu rawan puting beliung juga kawan-kawan. Jadi di sini di lereng Gunung Arjuna dan Mulirang terjadi banyak rawan angin puting beliung yang menyebabkan banyak pohon-pohon tumbang, dan juga yang kita highlight adalah tanah longsor. Jadi teman-teman harus waspada apabila melewati di jalur Pacet ini. Let's go! Sekarang kita ada di kawasan rawan bencana longsor, di mana kawasan ini, di deretan ini sebelah kiri merupakan kawasan yang dulu pernah terjadi bencana longsor. Di mana di sini pemerintah memberikan pelang dengan waspada apabila dengan info yang pertama yaitu hujan deras lebih dari 3 jam, kemudian info kedua yaitu air dari dalam lereng berubah keruh dan bercampur lumpur, dengan info yang ketiga yaitu terdengar suara gemuruh dari atas lereng, dan yang terakhir yaitu terlihat tanah atau batu-batu menggelinding dari atas lereng. Di mana info ini diberikan kepada masyarakat yang melintas di daerah sini untuk waspada apabila terjadi informasi di 4 poin ini. Dengan itu, di daerah yang pernah longsor dulu ini, masyarakat bisa lebih berhati-hati dan fokus untuk berkendara dan melihat sekeliling kanan dan kiri. Sejalan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah, di situ ada pelang untuk tanah longsor. Nah, teman-teman, di sini tuh ada aliran sungai atau aliran air yang apabila nanti waktu hujan deras
yang mengakibatkan debit air akan meluap. Nah di situ mengakibatkan tanah-tanah di bawah sini tergerus. Jadi airan dari atas sana air akan meluap sehingga bisa jadi jalan ini bisa tergenang oleh banyaknya air, sehingga itu perlu adanya waspada bagi pemerintah dan bagi masyarakat apabila melewati jalur sini, karena apabila curah hujan yang sangat tinggi itu sangat berbahaya untuk dilewati teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya berada di tempat di mana terjadinya longsor yang mengakibatkan korban jiwa. Oke, disimak beritanya. Longsor terjadi di jalur perbatasan Cangar Pacet Mojokerto, Kamis, 3 April 2025. Oke, di sini adalah tempat di mana lokasi tanah longsor dan di mana pemerintahan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yaitu menanggulangi bencana tanah longsor. Kejadian tersebut, pemerintah Kota Mojokerto beserta dengan Provinsi Jawa Timur sudah menangani kejadian yang mengakibatkan korban jiwa. Bisa dilihat sudah terrealisasinya rehabilitasi 10.000 vetiver yang nantinya ini diharapkan bisa menjadi penanganan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Mojokerto. Dan bisa dilihat di tepi-tepi jalan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani atau mitigasi bencana agar tidak terjadi hal yang serupa. Ini juga bukti nyata pemerintah sudah bisa improve atau bisa melihat kejadian-kejadian sebelumnya bahwasannya bencana bukan merupakan sebuah hal yang bisa disepelekan. Ini juga merupakan upaya pemerintah agar tidak terjadi kejadian serupa yang memakan korban jiwa. Dan juga ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Mojokerto dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa menangani mitigasi-mitigasi bencana di hari-hari berikutnya. Mas, cocok ngelamun. Closingan sih. Oke. Oke teman-teman, jadi itu beberapa video dan beberapa hal yang bisa kita sharing ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Resiko Bencana mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.